Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Saudaraku, hari ini kita boleh belajar kembali firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di dalam mendengar firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada untuk kita menghormati hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau yang membersihkan kami, Engkau yang menuntun kami, membangkitkan bahkan yang mengampuni kami. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu menjadi pedoman, tuntunan bagi kami. Kuatkan, teguhkan hati kami untuk dapat melakukannya. Roh Kudus mengajar kami, memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mendengar, kami membaca firman-Mu dan kami merenungkannya. Kami mau melakukannya juga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 19 ayat 1 sampai 8 dan 11. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu, ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian, berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Kita lanjut ayat 11. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan mereka.
Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya boleh memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah teguran yang keras. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa Allah sudah menegur dan mengingatkan bangsa Yehuda melalui perkataan, dan Allah memberikan gertakan kepada mereka. Allah menyuruh Nabi Yeremia membeli buli-buli yang terbuat dari tanah, lalu mengajak para tua-tua bangsa itu serta beberapa imam yang tertua. Tujuannya adalah untuk mendengarkan apa yang akan Allah lakukan terhadap bangsa mereka. Tempat yang mereka tuju juga sudah Allah tetapkan, yakni Ben Hinnom, tempat di mana bangsa itu mempersembahkan korban bakaran kepada Baal dengan memecahkan buli-buli di hadapan para tua-tua dan imam tertua bangsa itu. Seharusnya mereka menyadari bahwa kali ini Allah sungguh serius di dalam menegur mereka. Orang-orang Yehuda mengeraskan hati mereka sehingga tidak ada jalan lain selain untuk mengingatkan dan menegaskan, bahkan mengklarifikasi apa yang sudah Tuhan nyatakan melalui nabi-nabinya. Saudaraku, setiap orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, bangsa Yehuda, mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti tembikar yang telah dibakar. Bangsa Yehuda tampaknya membuat Tuhan habis kesabaran. Tidak ada pilihan lain selain tembikar dipecahkan dan dibuang dari hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, bangsa Yehuda sudah terhilang dari hadapan Tuhan, dan mereka yang menunjukkan hidup saleh karena takut terhadap sanksi sosial, dan mereka tidak melihat apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada mereka. Sebenarnya ada kalanya Tuhan cukup menegur dengan lembut, tetapi karena kekerasan hati dari bangsa ini, Allah perlu menghajar mereka dengan keras. Saudaraku, Allah sebenarnya tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Allah berjanji akan memelihara umat yang setia kepadanya, Ia pasti berjanji akan menghukum umatnya juga yang tidak setia kepadanya. Tetapi mereka meremehkan dan mengabaikan perkataan Allah dan melihat apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka. Mereka tidak mau bertobat sesuai dengan teguran Allah, dan mereka melihat murka Allah menimpa mereka. Nah, saudaraku, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk terus mengenal suara Allah melalui firman yang sudah kita baca dan kita dengar. Mari kita segera bertobat dan kembali kepada Allah, karena Allah mengajar kita melalui firman. Kita tanggalkan setiap kesombongan dan kekerasan hati yang ada, sehingga Tuhan tidak mendatangkan hukuman dan murka bagi setiap kita. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi, pelayanan, dan setiap apa yang kita lakukan rutinitas. Banyak hal yang menyimpang ataupun melanggar dari hukum-Nya Tuhan. Nah, saudaraku, selagi masih ada kesempatan bagi setiap kita, mari kita belajar untuk terus siap dan terbuka di dalam pembentukan ataupun proses Tuhan. Tuhan menegur kita dengan maksud ataupun tujuan untuk kita boleh bertobat kembali kepadanya.
kita membangun hubungan dengan Allah melalui saat teduh, pembacaan firman, doa-doa kita, bahkan melalui pelayanan yang ada. Kita memiliki hubungan dengan sesama yang didasarkan kepada kasih. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita boleh belajar memiliki sikap ataupun perilaku karakter yang semakin diubahkan di dalam Tuhan. Kita memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajar kami. Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami di dalam kehidupan kami. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami berdoa setiap kami diubahkan. Kami mengerti apa yang kami kerjakan setiap hari. Dan setiap perintah Tuhan kami lakukan. Kami percaya penebusan-Mu bagi kami sudah sempurna. Biar kami boleh semakin hari semakin dibentuk dengan lemah lembut. Kami mau mendengarkan firman. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Firman mengajar kami, membentuk kami, menguatkan bahkan membangkitkan kami menjadi pribadi yang benar di hadapan. Kami berbuah, kami bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, have a great day and God bless you all.